Seandainya nih ada satu hadis dhaif saja yang mengisyaratkan akan lahirnya Wahabi, sebagaimana isyarat kaum akan kelahiran kaum Asy'ari, maka kami akan ikut dalam barisan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabi ke semua, apakah benar hadis yang nanti akan kami bacakan untuk kaum Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang selalu mereka gadang-gadangkan sebagai isyarat untuk mereka, atau hanya mengaku-ngaku saja? Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa iman akan kembali ke Madinah. Apakah benar maksud iman di sini adalah iman ala kaum Wahabi yang hari ini pemahaman mereka sedang menguasai kota Madinah? Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila hujriha. Rawal Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika kita amati hadis ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sahabatku semua. Yang pertama, hadis ini tidak menunjukkan kepada satu golongan tertentu, sebagaimana dakwah kaum Wahabi yang mengaku seolah-olah hadis ini isyarat untuk mereka. Kalau seandainya pemahamannya untuk suatu kelompok, ya, maka akan kita jumpai penjelasan ulama, ya, ulama hadis tentang hadis ini, bahwa akan muncul satu golongan yang akan memurnikan iman di akhir zaman. Tetapi kenyataannya tidak ada sedikit pun ulama hadis menggiring pemahaman seperti ini. Ya kan? Nah, yang kedua, hadis ini tidak menyebutkan konsep iman, tetapi menyebutkan iman akan kembali ke Madinah. Kecuali disebutkan konsep iman yang akan kembali ke Madinah adalah trilogi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka bolehlah kaum Wahabi mengaku kalau hadis tersebut isyarat untuk mereka. Yang ketiga, hadis ini tidak menyebutkan ciri-ciri kelompok yang akan membawa iman tersebut kembali ke Madinah, kecuali disebutkan bahwa iman akan dibawa kembali ke Madinah oleh kelompok yang mencirikan diri mereka dengan slogan kembali kepada Al-Quran, Sunnah, jidat hitam, pakaian tidak isbal, dan kepala mereka botak. Maka wajar kaum Wahabi mengakui bahwa hadis ini untuk mereka. Ya. Tetapi nyatanya hadis tersebut hanya menyebutkan iman. Yang keempat, hadis ini tidak ada sedikit pun memerintahkan untuk belajar ke Madinah, ya, sebagaimana digembor-gemborkan oleh Wahabi. Seolah-olah jika tidak belajar ke Madinah, maka keimanan dan keislamannya tidak baik. Ashabiku semua, seandainya ada hadis dhaif saja memerintahkan untuk belajar ke Madinah, pastilah hadis tersebut populer di kalangan ulama dan penuntut ilmu. Nyatanya apa? Sampai hari ini tidak ada. Ya. Malahan nih, pusat keilmuan dari masa ke masa bukan terletak di Madinah, tetapi malah terletak di luar kota Madinah, di Baghdad, Syria, Mesir, Bukhara, Samarkand, Khurasan, dan lain-lain. Ya kan? Apakah ulama dahulu tidak tahu hadis ini? Sahabatku semua, ulama besar sepanjang sejarah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Tohawi, dan lain-lain, bukan orang Madinah dan tidak meninggal di Madinah. Apakah diragukan keimanan mereka karena bukan orang Madinah? Ya, sahabatku semua rahmati Allah, jika bersikeras juga menggunakan hadis tersebut untuk menyatakan keimanan dan keislaman yang di luar Madinah tidak baik, ya, maka jangan pernah pakai kitab ulama-ulama tersebut. Ya kan? Karena pemahaman mereka tidak sama dengan Wahabi. Benar tidak? Nah, yang kelima,
hadis ini tidak ada sedikit pun menyinggung tentang kelompok. Jika ada sedikit saja, maka bisalah setiap kelompok mengaku bahwa yang dimaksudkan hadis tersebut untuk isyarat kelompoknya. Ya. Maka tidak tepat menggunakan hadis ini untuk pembenaran suatu kelompok. Jika dipaksakan juga, maka akan jadi fitnah bagi kelompok tersebut. Ya, sangat berbeda dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, penggagas akidah Asy'ari, bahwa ada isyarat dari Nabi akan kelahirannya ketika turun surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kaum siapakah ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, kaum orang ini, sambil memegang pundak kakek buyut Imam Abu Hasan Asy'ari, yang dikenal dengan Abu Musa Asy'ari. Saya pikir semua mungkin di antara faktor berbondong-bondongnya ulama otoritatif di bidang hadis, tafsir, fikih, usul fikih, tasawuf, akidah sejarah, dan bahasa ya, merapat dan mendukung konsep akidah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, ya karena ada isyarat dari Nabi akan kelahirannya. Ya. Sabiqus rahmati Allah. Seandainya nih ada satu hadis dhaif saja yang mengisyaratkan akan lahirnya Wahabi, sebagaimana isyarat kaum akan kelahiran kaum Asy'ari, maka kami akan ikut dalam barisan mereka. Keenam, hadis tersebut dimasukkan ulama ke dalam bab keutamaan kota Madinah. Bukan orang yang belajar ke kota Madinah. Karena tanah suci tidak bisa membuat orang yang di atasnya menjadi orang yang suci. Ya. Jangankan untuk zaman sekarang, zaman Nabi saja. Ya. Yang langsung berjumpa, bersua dengan Nabi, banyak yang menjadi munafik dan memusuhi Nabi. Apalagi zaman sekarang. Ya. Maka tidak bisa dijadikan kota Madinah sebagai ukuran keimanan seseorang. Ya. Nah, sahabatku semua, di akhir zaman nanti kota Madinah akan bergoncang untuk mengeluarkan orang-orang munafik. Ya. Yang ketujuh, seandainya hadis ini dipahami seperti pemahaman Wahabi, maka para sahabat Nabi yang lebih dahulu mengamalkannya. Karena mereka langsung mendengar dari Nabi. Maka mereka tidak akan keluar dari kota Madinah. Ya, mengajar sampai mati di kota Madinah dan akan dilanjutkan oleh ulama-ulama hadis. Tetapi nyatanya para sahabat setelah Nabi wafat, mereka bertebaran di permukaan bumi. Dan begitu juga ulama hadis. Rata-rata mereka meninggal di kampung halamannya. Apakah Wahabi lebih hebat dari para sahabat dan ulama hadis? Sahabat semua rahmati Allah. Makanya timbul pertanyaan. Sebenarnya kaum Wahabi ini mengikuti pemahaman siapa? Atau akal-akalannya saja? Sebagai alat untuk menarik simpati orang awam. Agar orang yakin bahwa kelompok mereka yang paling benar. Ya. Di antara pemahaman yang bisa diambil dari hadis tadi. Ya, hadis tersebut. Yang pertama, iman yang murni sedang berada di luar Madinah. Karena iman yang di Madinah saat ini sudah disusupi paham Wahabi, Mujassimah, dan Musabbihah. Ya. Pada saat kota Madinah sudah bersih dari paham Wahabi, ya, iman yang murni akan datang ke Madinah. Yang kedua, umat Islam dari seluruh penjuru dunia akan datang ke Madinah dengan membawa iman yang murni karena kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, anak keturunan Nabi akan kembali berkumpul di Madinah. Karena apa? Mayoritas anak keturunan Nabi sekarang banyak tinggal di luar kota Madinah. Dan yang keempat, Imam Mahdi akan memimpin dunia dari kota Madinah. Imam Mahdi merupakan anak keturunan Nabi. Dan anak keturunan Nabi mustahil lahir dari rahim Wahabi. Karena sebagian mereka membenci anak keturunan Nabi Muhammad SAW.
Terakhir, letakkanlah hadis sesuai pada tempatnya. Dan jangan gunakan hadis Nabi untuk menjatuhkan umat Islam yang lainnya. Karena Nabi sudah letih membawa umat manusia kepada keimanan. Sedangkan kalian mengeluarkan umat Muhammad SAW dari barisan orang yang beriman. Ya. Dan jangan ragukan kecintaan kami kepada kota Madinah. Kami mencintai kota Madinah sebagaimana Nabi mencintai kota Madinah. Ya Allah, matikanlah kami di kota Madinah samping Nabi-Mu, amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang dapat kami jelaskan dan kami sampaikan. Ya, sekiranya videonya bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.